Ibu Malaysia. Iya. Ayah Malaysia. Iya. Kamu Indonesia? Hah? Kamu Indonesia? Iya. Oh, Ya dong. Ya dong guys. Enggak juga nih. Dalam era globalisasi ini, peran media dalam membentuk kemampuan berbahasa tidak bisa diabaikan. Salah satu fenomena menarik adalah banyaknya anak-anak Malaysia yang kini mampu berbahasa Indonesia dengan fasih. Dua faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah pengaruh media sosial dan sinetron Indonesia. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube membuka ruang pergaulan yang sangat luas. Anak-anak Malaysia dengan mudah mengakses konten dari Indonesia, mulai dari video pendek, lagu, hingga vlog harian. Melalui interaksi yang intens di dunia maya, mereka terpapar bahasa Indonesia dalam berbagai bentuk yang santai dan alami. Akibatnya, tanpa disadari, mereka belajar memahami kosakata, struktur kalimat, bahkan logat khas Indonesia. Selain itu, sinetron Indonesia juga memiliki pengaruh besar. Banyak sinetron Indonesia yang tayang di Malaysia atau dapat diakses secara daring. Cerita-cerita yang menarik dan penuh drama membuat anak-anak Malaysia betah menonton. Dengan seringnya menonton, mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia formal maupun sehari-hari. Bahkan beberapa ungkapan populer dari sinetron sering mereka tiru dalam percakapan. Kombinasi antara media sosial dan sinetron menciptakan lingkungan belajar yang tidak kaku. Anak-anak Malaysia belajar bahasa Indonesia bukan melalui buku pelajaran, melainkan melalui hiburan dan pergaulan. Ini membuat proses belajar terasa menyenangkan dan lebih efektif. Fenomena ini membuktikan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam mempertemukan budaya. Enggak mau pizza? Enggak, udah katanya udah tutup kamu bilang. Iya, sudah tutup, tapi untuk kamu boleh aja. Iya, nanti aja ya. Kata kamu udah kerja. Kalau kamu mau pizza, pizzanya apa? Aku mau pizzanya pagi aja. Pizza yang gimana? Kenapa apinya ditutup? Nanti dia lagi tidur ya? Iya. Dia lagi tidur. Boneka gue. Mana? Berjalannya sendiri ke kedai. Ini ke boneka kakakku. Kakak kamu? Iya, masa dia orang bocil. Oh gitu. Dia beli sama keluarga lainnya. Keluarga siapa? Keluarga Mazila. Oh gitu. Masa itu ibu tak ada, ibu pindah ke hotel Oh itu. dengan ayah. Masa itu tasnya dengan wala duduk rumah. Gimana kamu beli tiba-tiba jadi orang Malaysia ini? Kamu orang Indo atau orang Indonesia? Orang Malaysia? Abang kamu bagi makan nggak? Enggak. Abang aku udah makan. Abang kamu udah makan? Kamu? Enggak. Udah belum kamu? Udah makan. Kenapa? Aku udah makan. Kenapa kamu lapar? Akibat mami aku masak. Mami masak? Iya. Bohong kamu. Banyak amat. Kamu bohong, nggak baik. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Dadah. Belum. Dadah. Sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang membuat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa
bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat, jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia, dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang, akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N, jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Dan itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen. Terima kasih.